Sebenarnya kasus ini nggak sengaja saya temukan. Selasa lalu, saya ke Bandung, terus nggak sengaja ketemu dengan Mary, Silvita, Michael, Irma, Balkis dari Komite Solidaritas Perlindungan Perempuan dan Anak PSI Bandung. Mereka ini baru selesai mengikuti pengadilan pelaku Heri Wirawan. Mereka juga udah 2 bulan ikut turun ke lapangan menengok dan membantu sebagian para korban. Saya penasaran, kemudian saya cari beritanya di Google. Saya kaget, gak ada sama sekali beritanya, padahal kasusnya biadab banget karena korbannya banyak, masih anak-anak, dan hamil dan melahirkan. Saya tanya, kenapa kok kasusnya gak ada di media? Teman-teman KSPPA di Bandung juga heran. Yang mereka dengar alasannya kenapa kasus ini ditutup katanya untuk melindungi korban. Tapi justru kata mereka, ketika mereka mendapatkan laporan dari orang tua dan saksi, mereka mengeluh karena nggak ada pemberitaannya sama sekali. Saksi dan orang tua korban juga khawatir nanti dianggap kasus ini kalau nggak diangkat akan dilupakan dan dianggap nggak ada kasusnya sama sekali. Kemudian saya minta izin ke teman-teman untuk membukanya. Saya minta diantar ke rumah penampungan tempat pelaku digerebek dan para korban diamankan polisi sejak Mei lalu. Meski awalnya saya merasa dilema, tapi selasa malam itu akhirnya saya tulis kasus ini di akun Twitter. Terus terang saya memang nggak bisa tidur membayangkan penderitaan korban. Pilu hati ini dan sedih banget ngebayangin para korban dan bayi-bayinya juga keluarganya yang banyak dari keluarga nggak mampu karena para korban ini miskin. Si pelaku mengeksploitasinya, memanfaatkan statusnya. Ada relasi kuasa di sini yang posisi korban tuh sangat lemah. Marah banget karena pelaku yang bangsatnya minta ampun ini kok ditutup-tutupi. Selain soal emosional tadi, alasan saya buka kasus ini karena saya khawatir kalau pengadilan kasus ini ditutupi dan nggak ada pemberitaan sama sekali akan membuat pelaku dihukum ringan, apalagi dia dianggap sebagai tokoh masyarakat. Ini seperti kekhawatiran orang tua korban juga. Saya khawatir kalau nggak ada pemberitaan media dan diketahui publik, para korban yang masih anak-anak dan menjadi saksi buat pelaku di pengadilan karena alasannya takut dosa, pasti faktor ini yang selalu dicekoki kepada korban oleh pelaku karena ketergantungan hidupnya kepada si pelaku atau alasan lainnya nanti malah meringankan hukum si pelaku. Semua itu bisa saja terjadi kan, meski ini hanya kekhawatiran saya. Ternyata tweet saya viral dan responnya positif. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang ikut menyebarkannya. Besoknya media memberitakan pengadilan kasus ini. Setelah dibukanya kasus ini dan atas alasan tindakan pelaku memperkosa para santrinya ini, kemudian Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda milik pelaku. Selain itu, pesantren Tahfiz Quran yang diasuh pelaku juga ditutup. Kita jadi tahu kenapa awalnya kasus ini ditutupi, bukan hanya sekedar alasannya melindungi korban, tapi mungkin juga karena pelakunya dianggap sebagai tokoh agama yang dikhawatirkan kalau ini dibuka akan berpengaruh pada pesantren secara keseluruhan. Padahal pemahaman seperti itu salah besar. Justru kita harus membuka kasus seperti ini agar tokoh agama, baik itu kiai, ulama, ajengan, ustadz, guru, tidak tercoreng namanya karena ulah dan tindakan Heri Wirawan yang bejat ini. Citra baik pesantren harus diselamatkan dari tindakan dia. Sekarang kasusnya masih bergulir di pengadilan. Ayo kita terus dampingi korban dan kawal terus kasusnya agar si Heri Wirawan ini dihukum seberat-beratnya. Sekian, saya Nong Darul Mahmadah. Terima kasih.